Halo semuanya, jadi kembali lagi bersama saya Maderian Sputra. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah tutorial MySQL yaitu dengan pembuatan kursor. Nah, jadi sebelumnya perlu kita ketahui pengertian dari kursor itu sendiri. Nah, kursor itu merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Nah, kursor dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Nah, pada dasarnya, perintah select pada SQL itu merupakan sebuah kursor. Kursor juga merupakan fitur dari stored procedure. Kursor mampu melakukan iterasi sepanjang row data dari suatu tabel. Nah, tetapi penggunaan kursor itu tidak disarankan selama masih ada cara yang lain, dikarenakan penggunaannya yang relatif lambat. Selanjutnya, yaitu pada kursor dapat dua jenis, yaitu yang pertama ada kursor implisit dan yang kedua ada kursor eksplisit. Nah, implicit kursor itu merupakan kursor yang dideklarasikan dan dikelola secara otomatis oleh PL atau SQL untuk semua operasi select statement dan DML atau data manipulation language. Nah, implicit kursor itu akan menghasilkan satu row atau record. Nah, kursor implicit juga disebut sebagai kursor yang tidak perlu dideklarasikan pada bagian declaration. Yang kedua itu ada kursor eksplisit. Explicit kursor itu merupakan kursor yang didefinisikan pada bagian deklarasi atau declare dan biasanya itu menggunakan mekanisme open, fetching, dan close kursor. Nah, kursor ini merupakan kursor yang harus dideklarasikan di bagian declaration. Selanjutnya itu ada tahapan pada jenis kursor eksplisit. Nah, jadi terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap declare. Nah, jadi declare ini merupakan sebuah proses deklarasi kursor pada SQL yang akan digunakan. Nah, kursor dideklarasikan setelah deklarasi variabel lain dan tepat sebelum awal program atau begin. Yang kedua itu ada open. Nah, ketika akan menggunakan suatu kursor, maka kursor tersebut harus dibuka atau diaktifkan terlebih dahulu dengan menggunakan perintah open. Ketiga ada fetch. Nah, fetch di sini merupakan tahapan yang digunakan untuk mengambil data dari sebuah kursor dan kemudian ditampung ke dalam sebuah variabel yang telah ditentukan. Dan terakhir ada close, yaitu setelah melakukan proses query, maka kursor itu akan ditutup dan hasil query pada kursor akan dihapus dari memori. Baik, selanjutnya kita akan menuju tahapan pembuatan dari kursor. Baik, jadi pada implementasinya kita menggunakan dua buah aplikasi, yaitu ada XAMPP dan CMD atau Command Prompt. Jadi kita buka aja dari XAMPP control panelnya, kita aktifkan pada bagian MySQL, kita start, lalu kita menuju ke CMD atau Command Prompt dan di sini kita menuju ke directory dari MySQL. Nah, sebelumnya kita akan tampilkan database yang sudah ada. Dan di sini itu sebelum terdapat beberapa database. Jadi sebelumnya sudah saya buat salah satu database di sini, itu koperasi sekolah yang akan digunakan pada pembuatan kursor ini. Jadi kita use. Nah, pada database ini juga sudah saya buatkan beberapa tabel yang diperlukan. Jadi kita akan tampilkan show tables. Jadi sekarang saya akan tampilkan isi dari masing-masing table. Nah, pada tabel barang itu sudah terdapat beberapa data dan di sini terdapat field ID barang, nama barang, stok dan juga harga. Lalu lanjut kita ke tabel siswa. Pada tabel siswa itu di sini terdapat kolom ID siswa dan nama siswa. Lalu kita ke tabel penjualan. Nah, tabel penjualan ini akan menampung transaksi penjualan, yaitu berisi ID penjualan, ID barang, ID siswa, jumlah barang, dan total harga. Baik, jadi sebelumnya itu di sini saya akan membuat sebuah kursor yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan laporan penjualan
berdasarkan dari tabel penjualan ini. Jadi sebelumnya itu saya akan membuat sebuah tabel untuk menampung data-data yang nantinya akan digunakan. Kita akan membuat sebuah tabel dengan nama tabel laporan penjualan. Itu berisi ID laporan penjualan, dia integer, kemudian primary key, dan auto increment. Lalu terdapat juga ID barang, itu integer, lalu nama barang, tipe datanya varchar, ukurannya 50. Ukurannya 50, lalu ada jumlah transaksi, integer, jumlah terjual, integer, total pendapatan, integer. Coba hasil kita deskripsikan. Oke, jadi pada tabel laporan penjualan ini itu berisi ID laporan penjualan, ID barang, nama barang, dan jumlah transaksi di sini itu digunakan untuk menampung jumlah transaksi yang dilakukan per barangnya. Jumlah terjual itu digunakan untuk menampung jumlah barang yang terjual per barangnya, dan total pendapatan juga untuk menampung total pendapatan yang didapatkan per barang. Jadi selanjutnya itu saya akan membuat sebuah stored procedure yang digunakan untuk mendapatkan ketiga data ini, yaitu jumlah transaksi, jumlah terjual, dan total pendapatan. Jadi kita create prosedur. Sebelumnya kita set dulu delimiternya, delimiter, kemudian baru kita create prosedur. Create prosedur hitung dengan nama hitung total. Lalu di sini dapat parameter in. Untuk barang ID itu tipe datanya integer, lalu ada parameter out. Untuk out ini di sini untuk ketiga kolom ini, yaitu jumlah transaksi, jumlah terjual, dan total pendapatan. Jadi ada out jumlah TR yang menghasilkan jumlah transaksi, tipe datanya integer, lalu ada out total, itu tipe datanya integer. Total di sini itu merupakan jumlah terjual. Lalu out pendapatan, tipe datanya integer. Lalu kita begin, kemudian kita set masing-masing parameter outnya. Pertama jumlah TR. Jumlah TR itu kita set select count. Nah, count di sini itu menampilkan total data dari kolom. Jadi select count dari kolom ID penjualan from tabel penjualan where ID barang itu sama dengan barang ID. Nah, barang ini di sini merupakan variabel lokal dari prosedur hitung total. Lanjut kita set untuk total, itu kita select sum. Nah, sum di sini untuk menjumlahkan data yang ada. Select sum dari kolom jumlah barang from tabel penjualan where ID barang itu sama dengan barang ID. Terakhir yaitu untuk pendapatan, kita set select sum
total harga from tabel penjualan where ID barang itu sama dengan barang ID. Kita N berhasil, kemudian kita kembalikan delimiternya. Baik, jadi selanjutnya itu kita akan buat sebuah prosedur yang di dalamnya berisi fitur kursor. Jadi kita set delimiternya dulu, delimiter. Kemudian kita create prosedur dengan nama report penjualan. Lalu kita begin. Nah, di sini terdapat deklarasi beberapa variabel, yaitu yang pertama ada declare ID, tipe datanya integer. Lalu ada declare nama, tipe datanya varchar, ukurannya 100. Nah, ID dan nama di sini akan menampung dari ID itu untuk ID barang, nama, dan nama itu untuk nama barang. Lalu lanjut kita declare dan jadi pertanyaan integer dan default name-nya itu adalah 0. Nah, jadi dan sini itu digunakan untuk menentukan akhir dari kursornya. Lalu lanjut declaration-nya itu merupakan declare kursor. Jadi kita declare kursor dengan nama kursor laporan. Nah, kursor ini nantinya akan digunakan untuk select ID barang, nama barang, from tabel barang. Nah, lanjut kita declare lagi continue handler for SQL state itu dia 2000 set dan sama dengan 1. Nah, jadi declare continue handler di sini untuk deklarasi handler menentukan untuk menentukan akhir dari kursornya. Jadi apabila kursor ini sudah mencapai 2000 maka akan diset dan sama dengan 1. Lalu kita truncate table laporan penjualan. Nah, kita di sini akan open untuk membuka kursornya, open kursor laporan. Lalu di sini ada perulangan while. Jadi while not done, do. Jadi ketika belum done maka akan lakukan perulangan. Di sini kita fetch kursor laporan, fetch kursornya, into ID dan nama. Lalu ada kondisi if not done, then kita panggil prosedur yang sebenarnya kita buat itu dengan nama hitung total. Itu bilangnya terdapat ID, kemudian variabel jumlah TR, add total, dan add pendapatan. Lalu di sini ada kondisi untuk masing-masing variabel jumlah TR, total, dan pendapatan. Jadi apabila data di dalamnya itu 0, maka akan diset menjadi 0. Jadi if add jumlah TR is 0, then akan diset add jumlah TR itu sama dengan 0.
Lalu kita end if. Selanjutnya untuk total, if total is null, then kita set at total itu sama dengan 0. Total sama dengan 0. Lalu kita end if. Yang terakhir itu untuk pendapatan. Lalu lanjut kita akan lakukan insert into tabel laporan penjualan pada kolom ID barang, nama barang, jumlah transaksi, jumlah terjual, dan total pendapatan. Values ID barang itu akan dimasukkan ID, nama barang itu nama, kemudian jumlah transaksi itu akan dimasukkan jumlah TR, jumlah terjual itu total, dan total pendapatan itu pendapatan. Lalu kita akhiri kondisi end if, lalu end while, keluar dari perulangan atau looping, kemudian kita tutup kursornya. Hapus kursor laporan, kemudian kita end. Yang berhasil kita kembalikan dulu delimiternya. Oke, jadi selanjutnya itu kita tampilkan dulu isi dari tabel laporan penjualan sebelum dieksekusi. Jadi pada tabel laporan penjualan itu masih kosong, yaitu empty set. Selanjutnya kita tampilkan tabel penjualan. Nah, pada tabel penjualan di sini sudah terdapat beberapa transaksi dari barang yang sama, yaitu barang dengan ID 2 dan barang dengan ID 4. Jadi kita lanjut, di sini kita panggil prosedur yang di dalamnya berisi kursor, yaitu dengan nama report penjualan. Yang berhasil, dan selanjutnya kita tampilkan isi dari tabel laporan penjualan. Nah, jadi di sini sudah berhasil dari implementasi kursornya. Jadi terdapat hasilnya itu di sini ada yang pertama itu ada ID barang 1 dengan nama tip X, itu jumlah transaksi yang dilakukan itu sekali 1, dan jumlah terjual itu 1 dengan total pendapatan 3.000 sesuai dengan di tabel penjualan di sini. Lalu yang kedua itu untuk pulpen standar dengan ID barang 2 itu dilakukan 2 kali transaksi, dan jumlah terjualnya itu 3 barang pulpen terjual dengan total pendapatan 6.000. Nah, jadi kita dapat tabel penjualan di sini dengan ID barang 2 itu dilakukan 2 kali transaksi, jumlah barangnya terjual itu 2 tambah 1 3, dan totalnya itu 4.000 tambah dengan 2.000, 6.000 di sini. Nah, untuk penghapus di sini tidak ada transaksi, maka di sini 0. Lalu lanjut pada pensil 2B dengan ID barang 4. Di situ jumlah transaksi yang dilakukan 2 kali, kemudian jumlah terjual itu 3, dan total pendapatnya 9.000. Pada tabel penjualan di sini bisa dilihat itu ID barang 4 itu dilakukan 2 kali transaksi, kemudian total pembeliannya itu adalah 3 barang, dan total harganya itu 6.000 dengan 3.000, jadinya 9.000. Dan terakhir pada ID barang 5 itu datang pensil itu tidak terjadi transaksi.
Jadi sekian dari kursor yang digunakan untuk menampilkan laporan penjualan. Baik, mungkin sekian tutorial pembuatan kursor pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya.